Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Wahyudin Hadi, guru SMK Negeri 1 Losarang, Indramayu. Pada video yang kedua ini, kita masih membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada pertemuan yang lalu, kalian masih ingat bahwa manusia itu yang diinginkan apa? Manusia ingin selamat, ingin senang. Selamat dari kematian, selamat dari bahaya, selamat dari sesuatu yang mengganggu hidupnya. Senang, nikmat, menginginkan kepuasan, menginginkan sesuatu yang disukai atau pleasure. Nah, dari sini lalu lahirlah nilai-nilai kehidupan. Nilai adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang dihargai dalam hidup ini. Contohnya adalah nilai keadilan, nilai ketuhanan, dan banyak sekali nilai-nilai yang lain. Nilai itu adalah sesuatu yang ingin diwujudkan. Caranya bagaimana? Kemudian manusia membentuk norma, seperangkat aturan atau alat yang menjamin bahwa nilai-nilai itu dapat diwujudkan, atau bisa dikatakan sebagai patokan seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku. Ada norma kesopanan, kesusilaan, adat, agama, dan yang kita bahas kali ini adalah norma hukum, di mana di dalam norma hukum itu ada kekuatan mengikat dan memaksa setiap warga negara. Oke, kita masuk ke poin A, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Coba Anda bayangkan apabila dalam hidup ini tidak ada aturan. Setiap orang merasa berhak melakukan sesuka-sukanya. Dia bisa melakukan apapun, termasuk menyakiti orang lain barangkali. Nah, maka di sini perlu hukum. Karena hukum itu antara lain menjadi acuan manusia dalam bertingkah laku. Hukum adalah aturan yang mengandung kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa dalam menjalankan tugasnya. Nah, di sini hukum itu akan memberi perlindungan kepada manusia. Dengan adanya hukum, manusia merasa terlindungi. Apa itu perlindungan hukum? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, baik pemerintah dan swasta, yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak-hak yang ada. Dipertegas lagi dengan pendapatnya Simanjuntak, perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara itu tidak dilanggar, dan tentu bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, jadi dari definisi-definisi ini kita bisa ambil kesimpulan ada 4 unsur proses perlindungan hukum. Yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Mengapa harus pemerintah? Karena pemerintah memiliki kekuasaan yang sah, punya kuasa untuk memaksa warga negaranya agar tunduk pada hukum. Dan yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Hidup itu butuh kepastian. Ambil fenomena alam, bahwa fenomena alam itu sifatnya pasti. Setelah Senin pasti Selasa, setelah siang pasti ada malam. Demikian juga hukum. Hukum butuh kepastian. Dalam hidup ini butuh kepastian. Kepastian itu antara lain adalah kepastian hukum, bahwa yang salah pasti akan dikenakan sanksi gitu. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negaranya. Perlindungan hukum itu ada karena ada yang dilindungi. Apa yang dilindungi? Tentu yang dilindungi adalah hak-hak
warga negara dalam hal ini. Jadi perlindungan hukum itu pasti berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang terakhir, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Mana mungkin terjadi proses perlindungan hukum apabila yang melanggar tidak dikenakan sanksi, maka tidak ada perlindungan. Ya, kira-kira begitu. Kemudian kita ambil contoh perlindungan hukum. Yang pertama adalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Siapa konsumen? Sebut saja kita. Kita sebagai konsumen, sebagai warga masyarakat ini butuh perlindungan hukum. Apa yang kita makan, kita konsumsi, bisa juga berupa layanan kesehatan, bisa juga berupa transportasi, dan banyak lagi yang lainnya. Ada jaminan bahwa kita dilindungi oleh hukum. Jangan sampai apa yang kita konsumsi itu akan berbahaya bagi kita. Ya. Yang kedua, contohnya perlindungan hukum terhadap hak dan kekayaan intelektual. Misal hak cipta, hak kekayaan intelektual yang lain. Ya. Varietas tanaman, perlindungan hukum terhadap varietas tanaman. Perlindungan hukum terhadap tersangka. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetap dia memiliki hak untuk dilindungi sebagai warga negara. Bahkan ketika sudah diputuskan secara final pun, ya, diputuskan oleh hakim yang bersifat final pun, tetap dia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Pastinya bahwa setiap warga negara atau hak-hak setiap warga negara itu hak-hak setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum itu akan dapat diwujudkan apabila syaratnya ada penegakan hukum. Jadi hukum itu efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ada penegakan hukum atau hukum ditegakkan. Ya. Tidak mungkin ada proses perlindungan hukum kalau tidak ada proses penegakan hukum. Kemudian, mengapa penting proses perlindungan dan penegakan hukum ini? Apa pentingnya? Yang pertama, sebagai tegaknya supremasi hukum. Dari mulai strata yang tertinggi, ya, misal presiden, anggota DPR, terus sampai pada tingkatan yang paling bawah, semuanya harus tunduk pada hukum. Hukum berada pada posisi yang atas. Supremasi itu artinya atas, supra itu artinya atas. Nah, ketika setiap warga negara itu tunduk pada hukum, semuanya tunduk taat pada hukum, maka di sana akan ada proses perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Nilai keadilan adalah nilai yang sangat diinginkan oleh manusia. Hiruk pikuknya negara atau chaosnya negara atau demonstrasi, bahkan peperangan itu boleh jadi kalau kita urutkan itu berangkat dari terusiknya rasa keadilan. Nah, ketika ada proses perlindungan dan penegakan hukum, maka mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan. Apa itu keadilan? Adil itu apa? Adil itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi adil itu diambil dari bahasa Arab, adlun, adil itu artinya tengah. Tengah ini maknanya posisi antara hak dan kewajibannya seimbang. Jangan berat ke hak, juga jangan berat ke kewajiban. Harus seimbang. Kalau kondisi ini seimbang, maka di sana adil muncul. Ya. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Yang dicari dalam kehidupan kita bermasyarakat itu apa sih? Yaitu kondisi damai, aman, sejahtera. Ya. Ini pentingnya
perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum, yang keduanya tegaknya keadilan, dan yang ketiga ingin mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum? Yang pertama, hukumnya itu sendiri. Hukumnya harus sesuai dengan ideologi tentu. Harus sesuai dengan kaidah-kaidah konstitusi yang berlaku. Dan pasti harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di dalam masyarakat. Ya. Yang kedua, penegak hukumnya. Penegak hukumnya harus profesional tentunya, menjalankan tugas, kewajibannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab, gitu. Ada regium mengatakan mana mungkin lantai itu bersih kalau sapunya saja kotor. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin ada proses penegakan hukum yang baik apabila penegak hukumnya kurang profesional. Dan yang ketiga, masyarakatnya. Masyarakatnya harus mengetahui, memahami, dan mentaati hukum. Ya. Bagaimanapun juga hukum itu kan berkembang dalam masyarakat dan mengatur masyarakat. Nah, kalian akan lihat, saksikan bahwa banyak fenomena yang menunjukkan sulitnya penegakan hukum justru karena masyarakatnya ya, tidak sadar hukum. Gitu. Dan yang ketiga, sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Baik itu organisasinya, gedungnya, fasilitas ruangan barangkali, pendanaannya, ini harus dipenuhi ini. Dan yang terakhir adalah kebudayaan. Kebudayaan itu ada kalau ada masyarakat, atau masyarakat ada, kemudian lahir budaya. Nah, di dalam budaya itu ada nilai baik buruk. Ada nilai benar dan tidak benar. Dan nilai-nilai ini, nilai kebaikan, nilai keburukan ini menjadi dasar hukum yang berlaku. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kita ulangi, yang pertama hukumnya itu sendiri, yang kedua penegak hukum, yang ketiga masyarakat, yang keempat sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang kelima adalah kebudayaan. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sekian dulu video Bapak pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video yang ketiga. Kita akan bahas tentang peran lembaga penegak hukum dan dinamika pelanggaran hukum. Tentu kalian harus tetap semangat belajar walau dalam kondisi yang terbatas. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.